terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat kahwi terapi kampung NLP yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Hari Dewanto. Saya sedang ada di Komplek Ekolog Sukabumi, Cidahu. Ini markasnya Kampung Hening. Dan saya sangat berbahagia karena ditemani oleh gurunda saya, Kang Asif Bali, dan sahabat saya, Mbak Nina Marlina. Nah, kita akan ngobrol ringan saja mengenai seputar hipnosis tentunya. Ini Kang Asep, thank you, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Hari. Saya juga thank you nih. Ya, terima kasih. Nah, gini Kang, kita kan di dalam sedang ada kelas hipnoterapi juga yang kooperatif menggunakan Erikson ya. Nah, itu salah satu juga teknik terapi yang saya tahu di Indonesia salah satu leading expertnya itu kan Asep. Nah, kalau ngomongin teknik, kadang-kadang suka penasaran juga dalam mengatasi kasus-kasus pada itu seberapa penting sih teknik gitu kan? Mungkin ini juga yang sering kali banyak orang bertanya sama saya ya, Kang coba ajarin teknik-teknik Eriksonian. Padahal kalau saya berguru kepada murid-muridnya Milton, sebenarnya Milton itu tidak mengajarkan teknik tuh. Aneh ya? Aneh. Jadi yang diajarkan oleh Milton itu approach atau prinsip. Jadi kalau misalnya kita ngerti approach atau ngerti prinsip, teknik bisa bikin sendiri. Teknik bisa muncul dengan sendirinya. Nah, mungkin kira-kira begini, kalau misalnya saja saya mengatakan kepada orang, saya katakan punya balong atau punya kolam ikan, kemudian saya katakan gini, oke ya teman-teman, silakan kolam ini isinya dibawa, diambil. Yang paling penting prinsipnya adalah kolam harus tetap jernih. Terserah mereka, teknik otomatis kan mereka mikir. Selama itu tetap kolamnya jernih, ikannya terambil, terserah. Ya, mau pakai kolamnya bagus itu tujuan. Kan? Jadi prinsipnya begitu. Jadi kalau Milton itu di situ prinsipnya. Jadi banyak orang yang juga terjebak ketika orang mengajukan pertanyaan teknik-teknik Erikson. Padahal dari pengalaman saya belajar berkali-kali kepada beberapa banyak murid-murid Milton ya yang saya pelajari, dari misalnya Bill Evan itu pernah penulis buku yang cukup banyak. Kemudian misalnya Jeffrey Zeig, kemudian juga Cindy Rosen misalnya. Itu mereka saya kesimpulannya adalah Anda kalau mau nyari teknik-teknik kayak gitu juga percuma juga gitu. Karena bisa jadi ribuan dan tidak baku juga. Gitu. Tidak baku juga, bahkan boleh dikatakan setiap Milton Erickson ketemu dengan seorang klien bisa jadi ada teknik-teknik baru yang muncul juga. Nah cuman kalau kita melihat berarti memang prinsip. Berarti istilah Erikson yang itu dimunculkan oleh orang-orang yang mempraktekkan. Orang-orang yang mempraktekkan ya selalu Ericksonian tuh belum tentu juga Erikson. Pokoknya yang ada nian-nian begitu. Kalau misalnya saya mengatakan Jungian, belum tentu juga Jung begitu. Ya, kalau saya mengatakan misalnya Freudian, maka belum tentu itu juga Freud yang begitu. Cuman kan itu adalah tafsiran orang-orang atas Jung, tafsiran orang-orang atas Freud, tafsiran orang-orang atas Erikson. Jadi kalau misalnya kita tanyakan, kalau misalnya kita kepada naskah-naskah Milton Erickson sendiri kan tidak pernah mengatakan itu sebagai teknik. Dia lebih banyak menggunakan prinsip. Makanya misalnya sama dengan hipnosis alamiah. Selama kita tahu prinsipnya, kita bisa bikin teknik apapun. Saya kasih contoh gini Mas Hari, misalnya gini. Kalau kita ngerti prinsip, misalnya ciri-ciri trans, tanda-tanda trans, mata memerah, misalnya kepala nunduk, misalnya saja mata membuka. Maka kita bisa membuat ribuan induksi hanya untuk memunculkan. Sekedar gini aja caranya. Apa sih cara apa saja yang bisa dilakukan supaya mata merah? Maka apapun cara yang bisa kita lakukan untuk membuat mata merah bisa jadi bahan induksi. Suruh melek lama, ditiup, disemprot. Kalau misalnya di kampung saya mah gampang aja. Kasih itu kalau mereka perempuan ya, kasih ngupas bawah. Atau mereka misalnya saja dikasih suruh nyalain tungku, iya kan, karena akan ada asapnya gitu kan. Jadi teknik itu bisa muncul dimanapun jadinya. Dan simple, sesimpel itu. Karena kita selama ini belajar banyak teknik, ngulik banyak teknik, bayar mahal,
hanya untuk jago-jago atau gimana? Ya saya nggak tahu, ya mungkin juga karena tadi orang kan terjebak aja gitu, bahwa teknik itu kan bisa berubah. Nah, kalau kita tidak mengerti prinsip tapi kita menganggap teknik itu adalah sesuatu yang sifatnya baku, kita akan repot dalam kenyataan real. Karena bisa jadi teknik-teknik itu jadi perlu, artinya gini, teknik-teknik yang baku itu menjadi menghambat ketika ketemu dengan orang yang nggak sesuai teknik itu. Nah, karena itu misalnya kalau misalnya kita mengamati Milton Erickson, misalnya kita mengamati video-video Milton Erickson nanganin klien, beda tekniknya. Kan berarti tidak ada sebuah teknik baku di situ. Oh dia kalau di sini misalnya ditutupnya kenapa dengan cara seperti ini ya? Gitu. Oh karena kliennya juga memang usulnya keunikan di situ. Berarti prinsipnya di situ dia. Ya tadi ada prinsip asset utilization misalnya. Keunikannya klien seperti ini, tujuan klien seperti ini, berarti bagaimana memanfaatkan keunikan klien ini supaya tercapai tujuannya klien. Anggap aja kalau misalnya mau disimpulkan seperti itu. Mbak Lina sendiri gimana Mbak? Mengenai tadi pandangan bahwa teknik itu memang sesuai dengan klien, nggak ada ini. Kadang kita bahkan ignoring teknik tapi prinsipnya tercapai. Itu kan. Iya, saya kan mempelajari apa yang diajarkan di kelas sama Pak Asep. Banyak hal yang di luar dugaan, ternyata sederhana banget kita bisa membantu klien dengan syarat-syarat tertentu tanpa harus berpikir oh ini kita pakai teknik. Jadi situasional, bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu kita gunakan. Nah, gini Kang Asep, beberapa orang suka nanya ke saya gitu kan, karena kadang-kadang saya juga mengajar juga gitu. Mereka ngerasa gagal menghipnotis orang hanya karena melihat orang itu selalu matanya dibuka. Itu gimana ya? Ya kalau menurut saya ada yang lemah barangkali. Pertama, kenapa si seorang hipnoterapis ini adalah merasa gagal ya? Karena tadi menganggap, berarti kan dia asumsinya gini. Definisi gagal hipnosis itu kalau mata kliennya terbuka. Ya. Kalau menjadi hipnosis dinyatakan berhasil kalau matanya tertutup. Ya kalau misalnya kita pelajari juga kan berarti kawan kita ini juga mungkin terlewat bahwa tanda-tanda trans juga mata terbuka, tanda trans, mata terbuka, tanda trans. Tapi mata melek itu trans, merem itu trans, merem melek trans juga. Asik. Bahkan itu yang paling asik katanya, ya kan. Nah jadi misalnya yang memang karena itu gini. Saya menyadari itu ketika dulu diminta bantuan oleh Pak Yan ya. Pak Yan tuh almarhum Pak Yan suka ngobrol sama saya. Aku nih kadang-kadang suka bingung sama orang ini. Mereka ngerasa gagal mulu katanya. Itu apa yang keliru ya Sir? Ya saya bilang mungkin kita harus pada waktu ngajar harus diingatkan kembali tanda-tanda trans itu. alamiah tadi ya. Ya tanda-tanda trans itu apa misalnya ya buka mata. Buka matanya seperti apa? Berarti yang dilihat apanya? Oh, misalnya bola mata merah, pupil mata membesar, kemudian mata misalnya katakanlah narik ke atas gitu ya. Itu yang diingatkan Pak. Nah kemudian dalam latihan-latihan memang harus ada matanya sengaja disuruh buka supaya buka dan tutup mata itu ya biasa-biasa saja. Nah karena itu kenapa misalnya di dalam latihan-latihan yang saya lakukan seringkali karena udah tahu itu memang dilatihkan saja sekalian. Buka mata, tutup mata, sehingga buka mata nggak kaget, tutup mata juga nggak kaget gitu. Dan itu semua confirm bahwa itu tanda trans. Tanda trans gitu kan. Nah, dan sehingga juga dia tidak terjebak. Kalau misalnya kita cermati Mas Ari ya, dia hampir di seluruh video-videonya Milton Erickson, metode yang paling banyak dilakukan oleh Milton Erickson itu kalau misalnya dalam induksi mungkin nyuruh nutup mata dan hand levitation. Cuman itu doh. Dua itu ya. Paling banyak. Coba Mas Ari lihat Ya. videonya. Dia diajak ngobrol, kemudian dia ngecek orang ini udah trans belum. Saya kan tangan tek begitu, oh udah trans, dibalikin lagi kan itu aja. Kan itu aja gitu. Jadi hanya saja barangkali memang tantangannya bagi orang yang pengen belajar hipnoterapi itu yang menjadi storyteller itu. Ya, jadi bagaimana dia menjadi pendongeng yang baik dan mampu mendongeng yang baik, dan dongeng itu juga yang memang harus mempunyai meaning bagi yang didongengi ya. Nah, sehingga juga dia perlu pengenalan yang baik tentang klien, sehingga dongeng-dongeng itu juga dongeng-dongeng yang kira-kira tepat, cocok dengan value-value-nya klien. Nah, karena ya, saya pikir
ya itu yang barangkali tidak mudah gitu. Kalau misalnya saja mungkin teknik-teknik hipnoterapi lain kan kita udah disiapkan skrip. Ya. Nah, kenapa kalau Milton Erickson itu adalah tidak dilatih untuk membuat skrip? Nggak demikian sebenarnya. Milton Erickson itu melatih pada waktu dia nanganin klien, setelah dia seorang dokter medis ya. Dokter medis, dia juga seorang psikologis gitu ya. Nah, sehingga berangkat dari sisi akademik dia pertimbangkan ini klien ini tujuannya apa dan segala macam. Dan dia mulai ngetik itu. Dia ketik. Dia membuat juga. Dia membuat ngetik kira-kira gua akan ngomong apa. Nah, katakanlah dia akan ketemu 3 hari lagi. Besoknya dia singkat lagi tuh yang tadi diketik itu. Besoknya dia bikin cuma 1 kalimat. Besoknya dia buang. Tapi sudah masuk. Jadi dia bukan on the spot sebenarnya ya. Sebenarnya well prepare. Nah, jadi cuman tadi dia dalam tanda petik mungkin tidak mengharamkan ya, dalam bahasa saya dia justru adalah pada waktu kita ketemu dengan klien harus tidak ada benda apapun yang menghalangi kita dengan klien. Sehingga menjadi sangat menarik kalau misalnya di sini ada klien, kemudian kita tertarik kepada skrip, kemudian tanpa memperhatikan tanda-tanda pada diri klien. Jadi itu yang barangkali menurut saya tidak mengatakan bahwa yang menggunakan skrip keliru, tetapi barangkali skrip itu harusnya bukan dijadikan bahwa itu baku, tapi skrip itu sebagai panduan bolehlah. Sehingga berarti kalau misalnya kita menggunakan skrip tetap harus lihat. Katakanlah gini misalnya, saya dari wawancara tahu bahwa orang yang bersangkutan itu merokok karena merokok sosial. Jadi temanya sebenarnya bukan dengan rokoknya, kepersahabatannya. Berarti orang ini belum mempunyai kemampuan lain. Nah, berarti kan sebenarnya skrip yang dipakai itu bukan skrip rokok harusnya. Skrip persahabatan, skrip belajar nolak, skrip. Nah, teman-teman seringkali ngelihatnya skrip rokok, hanya yang diluksi lah. Wah, merokok itu rokok itu adalah, bayangkan rokok itu adalah tai dan segala macam. Ini kan jadi nggak ngefek kalau orang ini punya masalahnya bukan dengan rokoknya. Kadang kan klien ini datang cerita nih konseling biasanya, datang udah nangis. Nah, itu gimana cara efektif tuh kalau menurut Kang Asep buat para terapis yang selama ini nunggu nanti dulu, misalkan stop dulu, jangan nangis dulu. Oke, baik, mungkin begini kali ya, kita bedah aja lah. Nangis itu apa sih, gitu kan ya? Ya. Nangis itu apa? Nangis adalah ekspresi atas emosi. Nangis itu kan berarti keluar air mata. Ada fenomena fisiologi di situ, ada fenomena emosi di situ. Yang jelas, nangis adalah sebuah ekspresi emosi. Dan ekspresi emosi itu kan, emosi itu terdiri dari apa yang orang pikirkan tentang sesuatu, ada ketubuhannya dia sendiri, dan juga ada yang namanya ekspresi di situ. Nah, kalau kita cermati, kita tuh tantangan orang jadi konselor tuh justru adalah memperoleh klien yang siap berubah, yang siap terbuka, yang siap menganggap bahwa diri gue yang lalu tuh harus gue tinggalkan dan gue harus lahir jadi diri yang baru. Nah, umumnya tantangan orang itu jadi konselor itu adalah tadi, kita ketemu dengan klien yang jaim. Kalau dalam bahasa gestalnya tuh pony layer, jadi lapisan pony. Dia ingin menunjukkan bahwa gue butuh bantuan lu tapi gue oke. Itulah. Itu kan susah jadinya dia karena dia nggak terbuka. Nah, kalau ada orang nangis, kita nggak kenal sama orang itu nangis sama kita. Kira-kira apa sih sebenarnya secara psikologis? Mungkin nggak sih orang kalau nggak percaya amat sama kita dia nangis? Nggak juga. Kalau dia misalnya nggak percaya sama Anda, dia nggak yakin sama Anda, apakah dia bisa nangis gitu dengan orang yang nggak dikenal? Pasti dia akan menahan itu. Akan menahan itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari sudut kayak gitu, nangis itu jadinya sudah layer terdalam. Ya. Nah, berarti trust sudah ada. Nah, berarti unconsciously dia sangat trust sama kita. Nah, kalau misalnya kita lihatnya dari sudut pandang itu, maka berarti nangis. Orang nangis itu berarti dia memproses dirinya sendiri sampai ke level trust itu tanpa harus kita apa-apain kan. Nah, sekarang Anda mau melihat nangis, berarti kalau misalnya kita belajar hipnosis itu kita memberikan kata ya, menginduksi orang untuk orang itu sampai ke level tertentu, di level trust tertentu, sehingga orang itu adalah ready ya menerima sugesti. Nah, ini udah ada nih orang datang ke kita udah di level itu. Apa kita perlu balikin lagi dia?
tenang, Anda belum saatnya, saya belum wawancara Anda. Beritahu dulu. Sebentar, Gitu ini ya. mohon maaf Bu, Ibu harus tenang dulu ya. Apa namanya? Ini belum saatnya Ibu nangis. Ibu. Oke. Nah, oke dulu. Masa kayak gitu? Makanya kalau dari Milton nggak begitu. Jadinya dia kalau misalnya ini adalah terapi itu dari sini ke sini, ini dia udah di sini. Ya udah berarti udah ini kenapa kita nggak manfaatkan aja keadaan yang udah sangat mahal ini? Kembali ke accept utilize. Kembali kepada accept utilize Nah, tadi. itu kan kalau yang namanya accept, lah kalau yang bukan. Ya. Ya jadi saya rasa tantangannya di situ. Jadi tantangannya di situ adalah berarti nangis itu adalah bukti trust. Nangis itu adalah keluar air mata. Air mata itu juga bukti trust. Nah berarti kalau kita ngeliat kayak gitu berarti tinggal dimasukkan sugesti. Kalau Milton Erickson gitu aja. Nah kalau misalnya di dalam pendekatan lain tangisan itu abreaction. Nah, Milton Erickson ini kan karena dia psikolog, dia psikiater, dia mengatakan bahwa semua respon klien di depan kita adalah menurut klien adalah respon normal. Sehingga nangis bukan reaksi abnormal. Kalau klien teriak maka itu reaksi normal. Even kita pun kalau lagi jadi dia mungkin begitu. Siapapun orang yang ada dalam kondisi klien dengan cara berpikir klien dengan cara pengalaman klien mungkin akan berespon yang sama. Nah jadi karena setiap respon klien adalah normal, maka sikap kita pun sebagai konselor harus normal. Sehingga kita tidak menggunakan istilah itu sebagai reaction, karena itu adalah normal reaction. Karena itu normal reaction, maka perilaku yang paling wajar adalah menerima perilaku. Accept perilaku, membolehkan perilaku, memvalidasi perilaku itu. Nah karena perilaku itu juga udah ada unsur trustnya, berarti sayang tuh trustnya nggak dipakai, utilize dong, manfaatkan perilaku yang udah muncul. Siapa? Jadi banyak sekali daging semua nih Mbak Nina. Jadi artinya selama ini kita punya pemahaman orang itu harus tenangnya sama kita, ditenangkan. Padahal tadi kalau dia datang sudah menangis itu sudah trust level yang paling dalam. Ya. Oke, Kang Asep, thank you banget. Mungkin sama-sama. last pesan terakhir begini. Jadi kalau kita sebagai seorang terapis gitu, itu simpelnya kan saya setahu saya Kang Asep itu pokoknya sekali klien datang juga bisa dilakukan terapi gitu ya. Ya. Nah, what to do sih supaya bisa seperti itu, supaya bisa seperti Kang Asep, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di luar sana termasuk saya dan Mbak Nina? Ya tentunya saja tadi tantangannya kalau kita klien-klien di dalam kultur kita itu kan pengen komplain ya, pengen mengeluh lah. Ya. Nah jadi otomatis tujuan harus clear dulu, karena kadang-kadang paling banyak tuh klien nggak clear juga tujuannya. Kalau Anda ngadepin klien dengan nggak clear tujuannya, Anda mau bikin 100 sesi juga ya nggak akan mencapai tujuan apa-apa. Iya ya, bisa. Ya, malah dia bisa jadi dia tergantung sama kita, tetapi kita juga nggak ngelihat ada perkembangan atau pertumbuhan apapun. Jadi penting sekali clear goal itu menjadi penting. Nah yang kedua, otomatis kalau misalnya saja di era sekarang ini kita bisa mengurangi ya jumlah waktu yang diperlukan untuk menggali-gali itu bisa kita melalui aplikasi bisa. Nah sehingga pada waktu kita ketemu itu ya tinggal memang sesi terapi core-nya aja. Jadi artinya aspek-aspek tertentu sudah kita peroleh dengan cara-cara lain. Nah dan jadinya hemat pada kedua belah pihak, kitanya juga hemat waktu, si klien juga hemat waktu, dan datang kepada kita juga udah siap dengan berbagai macam informasi. Sederhananya kita tahu keadaan klien saat ini, kita tahu keadaan yang diinginkan klien, kita juga sudah tahu resources yang dimiliki klien untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga dengan demikian dari berbagai macam pengetahuan kita tentang klien tadi, kita bisa membuat rumusan, paduan, rangkuman ya untuk sugesti-sugesti terapeutik bagi klien. Langsung bisa terapeutik berarti. Bisa terapeutik. Nah, karena kebanyakan bagi kita mungkin selama ini kan kita tak ketemu klien dulu dan itu menjadi akhirnya juga banyak hilang fokus. Karena kemudian juga kita terlibat secara emosional misalnya dalam tema-tema seperti itu. Nah di era-era modern kayak gini juga klien nggak mau datang berkali-kali. Jadi bagi mereka nggak apa-apa mereka bayar dengan harga premium
gitu ya, bayar harga premium walaupun ketemu satu kali, tetapi mereka menyadari bahwa ada proses yang dilalui oleh mereka sebelumnya, dan proses itu mungkin tidak sifatnya harus tatap muka, sehingga proses-proses ya, karena proses yang paling lama di dalam terapi apapun itu proses mencari info itu sebagai dasar kita gitu untuk tadi membuat sebuah ramuan terapeutik tadi, ramuan sugesti terapeutik tadi. Ya. Baik, Kang Asep, thank you. Mbak Nina, thank you. Sahabat Cafe Terapi, Kampung NLP yang berbahagia. Itu sejenak saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep, dan kalau pengen bisa seperti itu, ikutin terus channel ini, nanti banyak informasi juga, bahkan bisa juga nanti mengikuti di mana Kang Asep mengadakan pelatihan. Pelatihan kita di mana? Pelatihan terdekat di kampung ini. Kampung Hening. Nah, kalau gitu nanti juga subscribe dari Kampung NLP dan Kampung Hening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.